Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan distrepsia. Di video hari ini saya ingin bercerita bahwasanya sensasi itu memang biasanya kalau anxiety-nya masih ada, itu sensasi itu mesti apa sedikit-sedikit yang terjadi, kita merasakan apapun itu serasa horor ya. Tapi kalau sudah di tahap sembuh ini ya nggak ada horor sebenarnya. Kalau contoh dulu, ini hari ini dari pagi angin di tempat kami, wah dahsyat sekali. Asik sih. Hawanya pas panas, mataharinya keluar, panas sekali, terus anginnya kenceng banget, jadi semilir-semilir. Jadi kepingin rebahan aja di teras itu. Anginnya seperti ini. Ini kemarin habis dipotongi ya, dirancap bahasa Jawanya itu, dibuang yang beresiko untuk kena angin itu, dibuang sama yang bau rekso di kebun kami itu. Jadi biasanya kalau hari musim angin yang lalu ya, itu jadi pohon pisang itu banyak yang tumbang di sekitaran tempat kami. Terus satu lagi yang menyenangkan itu adalah langit akan terlihat sangat cerah. Selalu terlihat cerah apabila musim angin ini ya. Jadi polusi-polusi itu terbawa oleh angin dan menjadikan udara, menjadikan udara jadi lebih bersih, lebih segar dan cerah, langitnya menyenangkan. Cuman ada kendala hari ini saya meskipun tidak takut tapi sakit. Jadi saya tadi iseng ya, kasih makan ayam sambil squat. Dengan posisi tangan itu memegang nampan berisi pakan ayam, dan ternyata punggung saya kecepit yang sebelah kanan ini. Tapi tangan masih bisa buat nopang handphone ini, masih bisa, masih enak. Nah, kenapa kok membaik dengan cepat? Nah, ada caranya. Jadi saya kecepit itu sekitar 1,5 jam yang lalu. Sakit banget, belok gini-gini, wah sakit banget. Yang paling utama adalah ketika kita mengalami kecetit itu, pastikan daerah kecetit itu dikasih perasa, kalau bisa kompres dingin atau kompres panas. Kalau saya tidak seneng kompres-kompresan ya, saya jemur aja, mumpung mataharinya panas, saya jemur punggung saya. Begitu setelah selesai saya jemur, saya masuk, langsung saya putar YouTube, saya lihat yoga, dan saya melakukan yoga hanya 10-15 menit mungkin ya, dan itu jauh membaik. Dan nanti harus dilakukan lagi, harus dilakukan paling tidak sehari 3 kali lah. Kalau dilakukan sehari 3 kali itu mungkin akan membaik dengan cepat. Apakah dulu pernah ketika sakit anxiety masih ada dulu, ketika masih horor, pernah nggak kecetit? Pernah. Saya pernah kecetit dan dahsyat sekali takutnya, seolah-olah merasakan kayak wah dahsyat, horor banget ketika kecetit waktu ada anxiety-nya. Aduh ini sakit lagi nih. harus tegap. Jadi tidak boleh tidak tegap, harus tegap. Kenapa? Karena ketika saya pelajari, kecetit itu adalah ada munculnya otot yang akhirnya kecepit tulang, ada yang nggak tepat gitu ya. Jadi tulangnya ketika kembali lagi terjepit ininya, ototnya. Jadi ya sakit. Apakah harus bisa sembuh dengan cepat? Ya nggak bisa, tentunya. Paling tidak, saya tadi baca itu katanya ya sampai 2 minggu katanya. Ya sudah, dinikmati saja. Akan mengganggu pasti. Yang jelas setiap ada penyakit pasti ada penawarnya. Jadi untuk kecetit ini saya fokuskan untuk yoga ya. Saya fokuskan untuk yoga. Terus konsumsi apa agar kecetitnya mudah hilang? Saya baca tadi jahe. Nah, kebetulan saya ini kan konsumsi jahe setiap hari, hampir setiap hari lah. Kalau sudah normal betul, artinya distrepsia tidak ada, itu saya tidak minum jahe. Tapi kalau ada begahnya, terutama angin yang seperti ini, terus ketika telat makan, salah makan, nah itu berimbas kan.
Jadi saya selalu menyeduh jahe, jahe asli, saya cuci, saya blender, saya kodok sampai mendidih. Setelah itu didiamkan, hangat-hangat bumbu itu diminum, apalagi dicampur dengan madu ya teman-teman. Wah, itu sangat ampuh itu. Tadi saya sebelum makan belum makan masukkan apa-apa, saya sudah kuat lambung saya kasih jahe atau sudah terbiasa mungkin ya lambung saya. Jadi saya sebelum kena apa-apa tadi langsung minum jahe dan ngerokok, nggak ada masalah sampai sekarang. Dan belum habis itu satu cangkir besar itu. Ini sudah duhur, nanti saya habiskan baru saya beraktivitas keluar nanti. Saya janjian sama teman-teman. Dan saya tidak mau hanya karena kecetit saja terus saya tidak beraktivitas, tidak lah. Meskipun kecetit tetap harus beraktivitas. Jika sakit lagi kita lakukan yoga lagi. Jika sakit lagi kita yoga lagi. Jika tidak sakit kita aktivitas. Kenapa? Karena setiap ketika kita semakin melempem ada di ranjang terus, itu semakin memanjakan penyakit. Akhirnya kecetitnya itu akan lama sembuhnya. Tapi semakin dibuat gerak semakin hilang. Kok bisa begitu? Contohnya ya tadi, ketika saya diam-diam saja tadi sakit, tapi begitu setelah saya pakai yoga 10-15 menit, terus sedikit membaik. Nah, ketika sudah badan berkeringat begini, tinggal mandi, terus aktivitas sudah, aktivitas jalan udah kemana. Yang jelas, ketika kita mengalami kesakitan antara tulang, otot, saraf, sendi, dan lain-lain, itu malah jangan dibuat diam, harus dibuat bergerak. Mumpung ada panas, berjemur. Tapi kalau takut sama matahari seperti ini ya takut sama matahari, maaf. Kalau takut sama angin yang kencang kayak gini, wah itu lihat itu pohon di belakang itu, dahsyat sekali anginnya. Nah, kalau masih takut ya nggak bisa keluar tentunya. Tapi kalau nggak ada ketakutan tentang angin ya baik-baik saja. Dan angin itu sedikit ini ya, sedikit mengganggu ya, bisa membuat kita mual, bisa membuat meriang. Itu kalau angin seperti itu biasanya. Kalau saya ingat-ingat ya, jangankan ke manusia, ke hewan aja. Ketika saya dulu ternak ayam, itu ketika musim angin gini, pancaroba ini, ketika peralihan ini dari musim hujan mau musim panas, itu kan ada jeda sekitar 1 bulan, masih hujan dan panas, anginnya kenceng. Itu ayam-ayam saya banyak yang meninggal. Di 1 minggu itu bisa meninggal 2-3 gitu dulu ketika masih ternak ayam banyak. Jadi memang angin itu bisa membuat daya tahan tubuh kurang bagus ya kalau menurut saya. Itu kalau diunggas, tapi kalau di manusia kan hanya mual, nggak usah takut, hanya masuk angin, kan hanya begitu saja, tidak sampai parah seperti unggas. Karena unggas memang badannya kecil, dia tidak ada rumah, dia hidupnya di alam terbuka, kena angin terus. Tapi kita kan tidak, kita masuk dalam rumah dan tidak kena angin terus menerus, jadi ya baik-baik saja. Jadi itulah sekilas cerita hari ini tentang saya kecetit punggung sebelah kanan. Yang dulu itu pernah punggung sebelah kiri, sekarang punggung sebelah kanan gara-gara salah bergerak. Terlalu pagi kasih makan ayam, tidak pakai pemanasan, saya kasih makan ayam dengan sekuat. Tidak ada angin, tidak ada hujan, kok saya kepikiran tiba-tiba kepingin sekuat. Saya sekuat ternyata kecetit karena membawa barang dan tubuh posisinya tidak tepat. Jadi tadi ini kesalahan saya sendiri dan saya harus benahi sendiri. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.